dzalika, berkata Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bih bi'ulumi fid dharain amin. Fa awwalu dzalika, maka yang pertama, annahu yajibu 'alal insan ay yuzakki qalbah. Wajib bagi setiap orang untuk mensucikan hatinya, wa yutahhirahu, dan membersihkannya, min radilatis syakki, dari kehinaan syak fillah, tentang Allah, wa rasulih, dan ragu-ragu tentang Nabi Muhammad, wad daril akhirah, dan ragu-ragu tentang hari akhir. Fa inna dzalika min a'dham amradil qulub al-muhlikah fil akhirah. Karena yang seperti ini adalah penyakit hati paling parah yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang fil akhirah, di hari akhiratnya. Wallati tadur dararan 'aziman, dan akan sangat berbahaya, dengan bahaya yang sangat besar, khususan indal maut, terutamanya di saat datang kematian. Wa qad tu'addi wal iyadu billahi ila su'il khatimah, terkadang menyebabkan seseorang, naudzubillah min dzalik, ila su'il khatimah, pada penyebab kematian dalam su'ul khatimah. Wa hadza syak qad yabtali bi ba'dun nas, dan keraguan ini banyak mendera kepada orang-orang. Fala yajuzu liman wajada syai'an min dzalik an yudmirahu fi nafsihi. Ada banyak orang kena penyakit ragu-ragu kepada Allah ini. Karenanya bagi siapapun yang mendapatkan di hatinya terdapat keraguan, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, atau kepada hari akhirat, dia nggak boleh an yudmirahu fi nafsih, disimpan dalam hati. Jadi kalau kamu punya keraguan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir, jangan disimpan dalam hati. Wa yutwihi fi qalbih, jangan dilipat, ditutup dalam hatinya. Fayalgallaha syakan, nanti kamu akan ketemu sama Allah, maksudnya akan datang kematian, syakan, sedangkan kamu dalam keadaan ragu-ragu. Mesti gimana? Bal yajibu alaihi an yajtahid fi izalati dzalik. Dia harus berusaha semaksimal mungkin menghilangkan penyakit tersebut, wa yas'a fi nafyih, dan dia berusaha untuk menghilangkannya, untuk melenyapkannya, bikulli ma yumkinuhu, sebisa yang dia mampu. Caranya gimana nih? Wa anfa'ul asya fi izalatih, yang paling bermanfaat dalam menghilangkan hal yang seperti ini adalah su'alul ulama billahi ta'ala, bertanya kepada ulama. Kamu gak ngerti? Nanya sama yang ngerti. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut kamu susah, itu kalau kena sama ulama gak susah. Karena kan kamu awam, kamu masih TK dalam hal keimanan. Jangan kamu kira pertanyaan dari anak TK yang dianggap susah baginya akan susah juga bagi mahasiswi, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa apalagi dosen, gak ada susah-susahnya pertanyaan matematika kamu itu. Kan begitu? Bagi mereka pertanyaan-pertanyaan kamu pertanyaan yang kecil, gak ada apa-apanya. Karenanya kemudian nanya, kalau gak ngerti nanya. Tapi nanya itu bukan nanya karena sekedar pengen tahu. Nanti akan saya bahas ini ya, beberapa pertanyaan orang menurut Imam Ghazali. Wa anfa'ul asya fi izalati su'alul ulama billahi ta'ala, bertanya kepada para ulamanya Allah Subhanahu wa taala, baik ulama billah, ulama dia memang ngerti tentang Allah, wa bidinihi, ulama agama Islam, ahlil yaqin wal khasyah. Nanyanya jangan sembarang sama ulama-ulama, ustadz-ustadz yang viral, yang banyak tampil. Bukan, akan tetapi yang memang teruji keilmuannya, yang dia belajar. Teman-teman saya sekalian, ibarat dokter tuh, ada dokter yang memang sekolah sampai dengan spesialis, bahkan sampai dengan ngambil gelar master, jadi profesor. Ada juga, mohon maaf,
Bukan dokter, tapi pernah nemenin dokter. Lama-lama buka praktek. Akhirnya kemudian orang menyebutnya dokter, padahal dia nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah. Ini namanya dokter gadungan. Ulama banyak yang kayak begitu. Yang beredar sekarang banyak juga yang begitu, teman-teman saya sekalian. Mestinya kalau nanya apa-apa bukan sama ulama-ulama yang asal viral, yang kadang-kadang diviralkan juga oleh manajemen. Jadi kayak artis gitu ya, diviralkan sama manajemen. Bukan yang seperti itu, tapi bertanyalah kepada ulama yang memang menghabiskan waktunya. Menghabiskan waktunya untuk belajar, untuk berguru, untuk ngaji, untuk paham. Bisa baca kitab, bukan hanya kitab yang berharokat, kitab yang gak harokat dia bisa. Bukan hanya bisa baca dari kitab terjemahan, tapi dia bisa mengartikan kitab-kitab gundul. Kayak begitu ya? Jangankan yang gondrong, yang gundul dia bisa. Nah ini ada ustadz, jangankan yang gundul, yang gondrong aja dia salah-salah bacanya gitu kan. Nah nih kita mesti tahu, ada ustadz beneran, ada ustadz gadungan, ya kan? Ada ulama-ulama yang beneran, ada ulama-ulama yang karbitan. Nah nih instan, belajar kemarin hari ini udah jadi ustadz. Tahu satu pembahasan, besoknya langsung dia bahas pembahasan tersebut. Nah nggak gitu. Atau yang belajar dari Mbah Google, nggak punya silsilah ilmu, nggak punya nasab ilmu, teman-teman saya sekalian. Nasab ilmu ini diperlukan. Makanya perlu orang yang sungguh-sungguh belajarnya. Min ahlil yakin, itu pun bukan asal ulama yang dia ngerti ilmu aja, akan tetapi min ahlil yakin, nanyanya mesti sama ulama-ulama yang punya keyakinan yang luar biasa, wal khosyah, dan punya rasa takut sama Allah. Kenapa mesti nyari ulama yang punya rasa takut sama Allah? Sebab Allah udah bilang mereka ini baru benar-benar ulama yang diterima di sisi Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Allah udah bilang, ciri-cirinya ulama yang aku terima nih yang begini nih, yang punya rasa takut. Serem ngerjain dosa, serem. Yang begitu ya? Takut, mau ngelanggar haknya orang takut, ama barang haram takut. Kan begitu? Nah, itu cari nih yang model-model beginian. Wazuhud fid dunya, dan ulama yang punya rasa zuhud fid dunya, tidak cinta dunia. Tambah sulit aja nih. Dapat? Kalau nggak dapat gimana nih? Ulama yang disebut sama Imam Ghazali nggak ketemu di daerah saya. Misalnya, waduh, ini tempat saya nggak ada nih ulama yang bisa saya tanya. Misalnya kayak begitu gimana? Fa'ilam yusadifu ahadan. Kalau kamu nggak nemu seorang pun minhum di antara mereka, falyanzur fi kutubihim, maka boleh lihat, silahkan lihat fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Cari jawabannya di kitab-kitabnya mereka ini. Lah, orangnya udah meninggal, kitabnya tersisa ada dari pengarang-pengarang yang seperti yang tadi telah disebutkan ya, ulama, dia ngerti ilmu, dia punya rasa takut kepada Allah, dia juga punya rasa zuhud di dunia. Ada nih kitabnya yang ditinggalin nih, kitabnya Imam Al-Haddad, kitabnya Imam Ghazali. Tapi kan orangnya udah meninggal dunia. Jangan salah, teman-teman saya sekalian. Para ulama itu ketika menulis kitab, mereka itu sambil nulis, sambil meniatkan semua yang akan membaca kitab tersebut sebagai santri-santrinya. Jangan salah. Makanya Habib Ali Al-Habsyi ketika menulis Simtud Duram,
Ketika beliau menulis Sumtud Durar, beliau bilang, yang saya tulis ini akan menjadi tambelan bagi generasi sekarang sampai yang akan datang terhadap kekurangan mereka akan porsi cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Orang perlu kuota cinta kepada Nabi. Ini kurang nih kuotanya. Gitu kan ya? Nambelnya pakai apa? Kitab saya, kata Habib Ali Habsyi, Simtud Durar. Nah, itu beliau meniatkan menulis itu tuh bukan pas ya udah deh saya tahu nih tentang Nabi Muhammad, saya pengen buku saya kemudian menjadi viral, dibaca orang banyak, gitu segala macam gitu ya. Apalagi keinginan-keinginan duniawi, biar saya terkenal, biar saya tersohor, biar nanti kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya dengan cetakan kitab tersebut menjadi mapan. Enggak ada, mereka bahkan tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Yang penting kitabnya dibaca orang. Teman-teman saya sekalian, yang penting kitabnya dibaca orang. Niatnya ketika nulis itu nambel kekurangan umat terhadap rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Para ulama-ulama seperti itu. Imam Al-Ghazali niatnya adalah seperti itu, teman-teman saudara sekalian, menjadikan kitab ini adalah apa yang mereka bisa lakukan untuk umat Islam, karena sayangnya mereka kepada umat Islam bukan hanya ketika mereka hidup, tapi ketika sudah mereka meninggal dunia. Enggak usah mereka, teman-teman saudara sekalian. Saya yang membuat saya menulis buku Bidadari Bumi misalnya, buku-buku selanjutnya juga. Kenapa saya perlu nulis? Saya udah cukup sibuk kok, ngajar-ngajar aja udah bikin saya jadi teler sehingga ya. Maksudnya itu teman-teman sekalian, karena kan nggak gampang-gampang juga buat ninggalin majelis kalau udah saya iyain kan begitu tuh. Sehingga sekalian saya muliakan, dan ngajar aja saya sudah punya banyak menghabiskan waktu gitu kan. Ngapain saya pakai nulis segala gitu. Jadi sekalian, alasannya saya takut mati. Saya takut mati. Nih kalau saya mati, udah nih habis. Kan begitu ya? Habis. Ya mungkin ada 1-2 orang yang terus mendengarkan kajian saya nggak tahu. Ya ada berapa orang, alhamdulillah juga, makanya adanya media sosial, adanya rekaman-rekaman yang tersebar di mana-mana. Nah itu juga mudah-mudahan gitu ya, bikin saya walaupun saya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ada yang bisa ngalir ke dalam kubur saya. Ya begitu ya. Kemudian teman-teman saya sekalian, saya buat buku itu karena saya berharap nanti kalau saya meninggal dunia ada orang-orang di belahan dunia entah mana, di daerah entah mana, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei misalnya gitu ya, orang-orang yang berbahasa Indonesia mungkin nggak kenal saya, tapi kitabnya kemudian nyampe, kebaca Bidadari Bumi, kisah saya berjumpa dengan perempuan-perempuan soleha. Dia baca, kemudian dia jadi mikir, Masya Allah, ternyata ada di atas muka bumi ini para kekasih-kekasih Allah. Nggak semua orang sama kayak saya tukang maksiat begini, kan begitu? Ya Allah, kalau memang Allah masih akan terus melahirkan para kekasih-kekasih Allah, saya ingin menjadi salah satu di antaranya. Nah kan gitu. Pengen nih nempuh jalan kayak mereka ini. Itu harapannya tuh seperti itu teman-teman saya sekalian. Harapan saya adalah agar ada yang tersisa dari generasi demi generasi ke bawah, dari apa yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan rasa cinta saya kepada umat Nabi Muhammad, karena cinta saya kepada Nabi mereka, Nabi besar Muhammad SAW. Kan gitu? Apatah lagi para ulama. Mereka menuliskan bukan asal, teman-teman sekalian. Mereka menuliskan dengan penuh cinta, kalimat-kalimat yang lahir dari hati yang penuh cinta kepada kita umat Nabi Muhammad yang mereka cintai, karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad, karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita baca kitab-kitab mereka, lain rasanya daripada ketika kita membaca kitab-kitab yang bukan ditulis oleh para ulama-ulama yang sifatnya telah tadi saya sampaikan. Betul apa enggak? Berasa apa enggak? Berasa teman-teman saya sekalian, berasa. Kalimat-kalimat ditulis dari rasa hati penuh cinta, beda. Yang ditulis dari hati nyampenya ke hati. Yang ditulis dari akal hanya akan lewati telinga kanan, tembus telinga kiri.
Nggak ada yang tersisa. Pernah nggak baca buku dari depan sampai akhir, kelar dah. Kan itu. Tapi baca kitabnya Imam Al-Haddad, baca kitabnya Imam Ghazali, baca kitabnya Al-Habib Umar bin Hafid, baca kitabnya Ali Al-Habsyi, baca kitabnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, baca kitabnya para penulis-penulis dari kalangan para ulama-ulama kita. Nyampenya ke hati, bekasnya lama, jadi cahaya di hati kita. Jadi cahaya di hati kita, jadi lilin. Nggak bisa nerangi cukup banyak karena memang kegelapannya terlalu banyak. Baca lagi, jadi cahaya lagi. Baca lagi, jadi cahaya lagi. Baca lagi, jadi cahaya lagi. Makanya ngaji nih asal terus-terusan aja, bikin kita tambah hari tambah baik. Asal istiqomah terus-terusan. Jangan kayak kendang, hadir pas pembukaan sama penutupan. Tengah-tengahnya bolong aja. Ntar hadir lagi kalau maulid, hadir lagi kalau ada perayaan. Apa gitu ya? Nah, enggak gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jadi ahli istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanya sama ulama, kata beliau, kalau nemu, kalau ada. Sekarang sih alhamdulillah ada banyak dari para ulama-ulama yang menjadikan yang menjadikan ilmu mereka dapat tersebar luas di berbagai macam media. Sehingga mendapati orang-orang yang jauh-jauh pun bisa bertanya kepada para ulama-ulama melalui media-media tersebut dan mendapatkan jawaban dengan sebenar-benarnya. Jawaban bukan yang asal-asal, gitu ya. Jawaban dari orang yang memang dapat menyampaikan keyakinan-keyakinan kepadamu tersebut itu. Walastu ani bisyak. Fa lam yusadif adam minhum falyanzur fi kutubihim allati allafuha. Fi ulumit tauhid wal yakin. Jika kamu enggak dapetin seorang pun di antara mereka, para ulama-ulama yang bisa kamu tanya, kamu bisa lihat di kitab-kitab mereka yang telah mereka karang. Di ulumit tauhid, dalam ilmu-ilmu tauhid, wal yakin, dan dalam ilmu-ilmu keyakinan. Walastu ani bisyak ma yajidul insan minal khawatir wal wasawis fi umul iman bima ya'lam butlanuh. Yang saya maksudkan dengan keraguan yang harus kamu obati itu bukanlah khawatir. Khawatir itu bisikan-bisikan hati, wal wasawis ataupun was-was fi umuril iman, dalam masalah iman, bima ya'lam butlanuh, yang memang diketahui kebatilannya. Wa yajid qalbahu musammiman ala khilafi nafsi ala khilafi, dia mendapati hatinya sih sebenarnya mantap untuk enggak percaya sama was-was tersebut. Wa nafsuhu karihatan lahu wa nafiratun anhu, dan dirinya sebenarnya sangat membenci bisikan-bisikan tersebut. Wa nafiratun, dan dia juga lari, enggak kepengen, anhu, dari bisikan itu. Fa inna dzalik wal waswasah. Kalau yang ini namanya bukan syak, bukan ragu, tapi waswas. Wa yakfil insan fiha. Kalau urusan waswas cukup dengan an yakrahaha, dia membencinya. Wa ya'rid anha, dia berpaling darinya. Wa yasta'id billahi minha, dan dia berlindung kepada Allah dari penyakit tersebut. Sekarang saya mau kasih tahu. Teman-teman sekalian saya muliakan, ragu-ragu katanya beliau, ragu-ragu tentang Allah. Ini banyak banget, terutamanya tentang urusan rizki. Dan ini yang banyak banget bikin orang tercabut keimanannya. Ketika, saya ulangi kembali ini cerita, ketika ada seorang biasa gali kubur, nyuri kain kafan di zamannya Hasan Al-Basri. Dia bertaubat. Orang ini biasanya kerjaannya haram, yaitu nyuri kain kafan. Orang meninggal dunia sama dia ditandain, nanti malamnya diambil kain kafannya, dicuri, kemudian dikuburkan lagi. Orang itu gak pakai kain kafan. Jahat bener kan? Dia kemudian bertaubat. Teman-teman saya sekalian, taubat nih dari kerjaannya tersebut. Tapi kemudian dia mengadakan pengakuan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, Tuan, tau gak Tuan, saya sekarang kan udah taubat nih, tapi saya mau kasih tahu sama Tuan nih satu fakta. Saya sudah menggali 300 kuburan orang Islam, yang memang kebanyakan yang digali sama dia itu adalah kuburan orang-orang yang gak dijaga sama Allah.
Kalau orang tersebut orang yang terjaga sama Allah, insya Allah nggak akan dibiarkan kuburannya, kafannya dicuri sama orang ini kan. Orang yang terjaga sama Allah dunia dan akhirat, teman-teman saudaraku sekalian, dijaga waktu di dunia, dijaga pula waktu di akhirat. Man hafadallahu fis sighar, hafadahullah fil kibar. Siapa yang suka jaga Allah di masa muda, dia akan dijaga oleh Allah di masa tua. Apalagi sudah kematian, dijaga dong sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku, dia bilang, saya udah mencuri 300 akfanan. 300 kafanan, 300 kain kafan dari orang yang udah meninggal dunia. Tidak ada yang saya dapati menghadap kiblat ketika saya gali kuburnya kecuali 3 orang. Dari 300 kuburan orang Islam yang saya dapati ngadep ke arah kiblat hanya 3 orang aja. Sisanya 297 ketika saya dapati kuburannya di dalam kuburnya tidak menghadap ke arah kiblat. Emang waktu dikuburin keliru gitu orang gak ngadepin ke arah kiblat? Ngadep. Habis dikuburin, pertanyaan kubur nih apa, dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Sesuai dengan keadaan keimanannya. Artinya 297 dari 300 orang yang katanya meninggal sebagai orang Islam ternyata di mata Allah tidak dianggap sebagai orang Islam. Betapa sangat mungkinnya aku, kamu, kita semua menjadi salah seorang di antara mereka. Betapa sangat mungkinnya di hadapan Allah kita dianggap sebagai orang yang bukan muslim, teman-teman sekalian. Kenapa gitu, wahai imam? Saya nih mau nanya kepadamu, kenapa nih orang mati di antara orang Islam, dikafanin dengan kafan orang Islam, dikuburkan menghadap kiblat, tapi ternyata di hadapan Allah tidak dianggap sebagai orang Islam. Apa katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, seseorang yang memandang dengan cahaya kewalian. Seorang yang memandang dengan cahaya kewalian, teman-teman saya sekalian. Seseorang, Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali, murid terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang tabi'in, seorang ulama yang luar biasa masya Allahnya, anak angkat dari Sayyidah Salamah, istri, salah satu istri dari baginda Nabi Muhammad. Bahkan bukan anak angkat, anak susu Sayyidah Salamah. Ini dikasih air susunya juga sebagai sebuah karamah atas cintanya. Jadi Hasan Al-Basri itu, teman-teman sekalian, adalah anak dari budaknya Salamah. Dikawinkan nih budaknya Salamah, ngabdi sama Sayyidah Salamah istri Nabi Muhammad dari sejak dia muda. Dari sejak dia kecil udah ngabdi sama Sayyidah Salamah. Akhirnya dikawinin. Sayyidah Salamah yang ngawinin sama budaknya Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Jadi kayak mantu tapi budak sama budak, dimantuin, dikawinin. Nah habis nikah, hamil, punya anak. Itu pun dia tetap tinggalnya di rumah Sayyidah Salamah. Satu hari budaknya ini, budak perempuannya ini lagi anak-anaknya umur mungkin ya 5 bulan gitu kan, 4 bulan gitu. Anaknya ditinggal di rumah, istrinya si ibunya ini diminta untuk entah belanja, entah apa, urusan-urusan rumah tangga. Sama Sayyidah Salamah diminta, tinggalin aja anak kamu, apa-apa di sini. Gitu. Ternyata perginya agak cukup lama, anak udah nangis kehausan. Dari lama nih, coba ditimang-timang, digendong-gendong biar diem. Hasan Al-Basri ini, teman-teman saya sekalian, belum dapat julukan Al-Basri ya, Basri karena beliau tinggal di Basrah. Jadi sekalian, Hasan nih ditimang-timang, nggak berhenti juga. Memang bener-bener udah kehausan, kayaknya udah kelaparan. Bingung Sayyidah Salamah. Rahmatnya terhadap si anak ini membuatnya berdoa, ya Allah, alirkanlah air susu untuknya dariku. Beliau kemudian menyusuinya. Dia pun kemudian menyusu dengan begitu lahap sampai tidur. Padahal Sayyidah Salamah udah nenek-nenek waktu itu. Namanya karomahnya para wali, nggak tanggung-tanggung. Yang jadi ibu susunya adalah istri Nabi,
Yang artinya kalau dapetin masa hidupnya Nabi, maka Nabi Muhammad adalah ayah susunya. Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanullah, kemudian beliau menjadi salah satu murid terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian ketika dewasa beliau pindah hijrah ke Basrah dan berdakwah di sana. Nah ini teman-teman saya sekalian, apa katanya Sayyidina Hasan Al-Basri mendapati fenomena 300 jenazah muslim yang ternyata ngadep kiblat hanya 3 orang aja. Artinya 297 dianggap di sisi Allah sebagai bukan muslim. Apa kata Hasan Al-Basri? Apa yang bikin dia seperti itu? Beliau mengatakan, ya ghadana ya ashana yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Ketakutan mereka terhadap makan siang dan makan malam mereka telah menghancurkan mereka, telah memalingkan mereka dari arah kiblat. Terlalu khawatir, kalau saya nggak laku dagangan saya besok makan apa? Oh, luar biasa sekali. Kalau saya sampai nggak boleh dagang di sini nih, saya nanti besok makan apa? Waduh, teman-teman sekalian. Hati-hati sama iman. Hati-hati sama iman. Sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah tidak pernah meninggalkan rizki untukmu. Kamu masih belum bisa punya, kamu bahkan belum bisa nelen, Allah alirkan aliran darah sebagai rizki bagimu ketika kamu berada dalam rahim ibumu. Mana yang lebih gampang menurutmu? Ngasih rizki kamu berada dalam rahim ibumu, atau ngasih rizki kamu udah kelihatan bendanya di sini, di atas muka bumi ini? Jauh lebih mudah bagi Allah memberikan kepadamu rizki sekarang daripada saat kamu masih berada dalam rahim ibumu. Kamu berada dalam rahim ibu aja, Allah gak pernah kurang-kurang ngasih kepadamu rizki. Ada yang ingat pernah kelaparan sedang dia berada dalam rahim ibunya? Ada yang ingat pernah stres mikirin urusan rizki? Ada yang pernah pusing, ya ampun ibu saya ini makan pedas mulu, saya jadinya kepanasan dalam perut? Pernah kayak begitu? Enggak pernah. Allah alirkan rizki lewat ibumu. Sampai ketika kamu gak kepengen pedas, Allah bikin ibumu gak akan pernah berani makan pedas. Betul? Makanya sampai ketika orang hamil, makanan-makanan yang biasanya dia gak pernah suka, jadi suka. Kenapa gitu? Karena yang lagi mau dikasih rizki bukan cuma kamu, tapi anak yang ada dalam kandunganmu. Kurang apa Allah kepadamu sampai kamu sekarang merasa kurang yakin sama rizki yang Allah berikan padamu? Teman-teman sekalian, hati-hati sama perasaanmu sendiri. Hati-hati, ia bisa mencabut iman yang sudah Allah karuniakan dalam hati. Alhamdulillah, Allah pemberi rizki dari sekarang, besok, sampai kamu mati. Tidak akan pernah ada jatah rizki yang sudah dituliskan untukmu tidak menjadi kepemilikanmu. Gak ada ceritanya. Sebagaimana gak ada ceritanya rizki yang seharusnya dituliskan bagi orang lain kemudian nyampe kepada kamu. Dia menghalangkan rizki saya. Nah itu kalimat salah tuh. Kalimat salah. Gak ada ceritanya orang ngalangin rizki. Kalau yang jadi rizkimu pasti akan sampai kepadamu meski orang seluruh dunia menghalangkan rizki kepadamu. Kalau tidak menjadi jatah rizkimu, gak akan sampai kepadamu meski orang sedunia memberikannya padamu. Hati-hati sama keraguan, teman-teman saya sekalian. Bisa menghalangkanmu dari arah kiblat. Bisa membuatmu dianggap tidak beriman. Allah yang selama ini ngasih rizki ngelihat hati kamu kok ragu-ragu kayak begitu. Kata Allah, dia gak ngerti diuntung. Aku udah karuniakan iman, udah aku perkenalkan diriku kepadanya sebagai pemberi rizki. Aku udah sampaikan dalam Al-Quran, udah jelas aku katakan, War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah lah satu sang pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan satu-satunya. Dia masih ragu-ragu, dikirain aku gak bisa ngasih kepada dia rizki, gak ngerti diuntung, aku cabut imannya. Dia gak ada beda dengan orang yang tidak beriman padaku. Allah cabut iman dari dalam hatimu. Dan kalau kamu udah tercabut iman dari dalam hatimu oleh Allah, siapa yang bisa mengembalikannya? Siapa yang bisa balikin?
Teman-teman sekalian, hati-hati sama penyakit asyak fillah, ragu-ragu sama Allah. Hati-hati. Belajar, mudah-mudahan bisa ditetepin iman Islam kita. Belajar, terus belajar. Hidup kan isinya belajar. Terus belajar, teman-teman sekalian. Jangan biarkan keraguan-raguan kemudian membuatmu apalagi sampai berani sama yang haram, apalagi sampai berani sama haknya orang. Ya, bukan punyamu, kamu jadi berani-berani. Kenapa? Itu orang berani-berani sama haknya orang pasti karena ragu-ragu sama Allah sebagai pemberi rizki, kan begitu ya? Kalau nggak ragu-ragu dia akan tunggu aja gitu. Terhadap urusan rizki tuh, kita tuh nggak diminta buat nyari rizki, bukan, tapi jemput rizki. Kenapa dijemput bukan dicari? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput sudah pasti ada. Tinggal dijemput aja kok. Saya nggak akan jemput anak ke TK karena saya nggak punya anak. Yang akan jemput anak ke TK kalau dia punya anak sekolah di situ. Betul apa enggak? Ada nih Ustazah Halimah depan TK. Ustazah lagi ngapain? Jemput anak di TK. Emang punya? Nggak punya. Nah ini orang nggak punya akal, kan gitu ya? Nah urusan rizki nih teman-teman, Allah minta kita buat jemput dengan cara yang halal, kan begitu? Jemput dengan cara yang halal. Jangan berani sama haknya orang. Yang baik. Terus sampaikan pada diri sendiri, semua jatah rizki udah ditetepin sama Allah. Ada yang banyak, jadi bikin dia kaya. Ada yang dikit, tapi pas-pasan, insya Allah hisabnya di akhirat jadi ringan. Kan begitu ya? Yang kaya mudah-mudahan juga bisa memperbanyak sedekahnya, sehingga nanti di hari akhirat tidak akan celaka dengan kekayaannya. Kalau dikasih pas-pasan, alhamdulillah itu rizki paling berkah. Nabi tuh sampai minta buat dirinya sendiri dan keluarganya, Allahumma ja'al rizqa ahli baiti kafafan, rizqa ahli baiti Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang pas-pasan aja, jangan berlebih-lebihan. Nabi mintain. Nabi gak pernah doa keluarganya, anak keturunannya biar pada kaya raya. Nabi gak mau. Sampai Nabi doa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang cukup ya Allah, yang cukup, enggak minta kaya. Jadi sekalian saya muliakan, apapun yang jatah rizki yang telah Allah berikan kepada kita, kita bilang ya Allah terima kasih. Kita jemput dengan cara yang halal, kan begitu ya? Kita jemput dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Kita jemput dengan perasaan hati yang baik. Kita bilang, ya Allah, saya kaya, alhamdulillah. Saya miskin, pas-pasan, alhamdulillah. Saya kaya, saya miskin, saya susah, saya mudah urusan rizkinya, gitu ya. Apapun keadaan saya akan tetap menjadi hambamu yang solehah. Bukan begitu? Bukan begitu, teman-teman saya sekalian? Kita mau ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi kaya raya pernah, Nabi miskin papa pernah. Sekayanya orang gak pernah nyampe saya rasa dengan apa yang dimiliki Nabi Muhammad alaihissalam. Baik dari kekuasaan ataupun dari sisi harta materi. Nabi itu pernah kaya raya, teman-teman saya sekalian. Sampai Nabi Muhammad itu punya kambing mala al-wadi. Hasil perang tuh kamu kira kayak gimana banyaknya coba. Semuanya punyanya Nabi. Nabi bagi-bagiin sesuka Nabi. Tapi hasil rampasan perang, kalau habis perang ngadepin 500 pasukan, perang ngadepin 1000 pasukan, perang ngadepin 10.000 pasukan. Orangnya kalah, semua hartanya orang 10.000 jadi punyanya Nabi satu loh. Kebayang kayaknya kayak apa? Nabi pernah sangat kaya raya. Nabi pernah punya kambing mala al-wadi, memenuhi lembah.
Jadi gunung sama gunung, tengah-tengahnya ada lembah. Kambingnya ribuan kambing, punyanya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah sangat kaya, Nabi pernah sangat miskin. Kan gitu ya? Pernah Nabi Muhammad sangat miskin, sampai mengganjal perut beliau dengan batu. Sampai buat makan sehari-hari aja gak punya. Pernah Nabi. Kayaknya kita sekayanya gak nyampe kayaknya Nabi, semiskinnya gak pernah nyampe juga miskinnya Nabi. Nah, bersama dengan kaya dan miskinnya Nabi Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi gak pernah ngomong, gak pernah bertindak kecuali baik. Nah, ini patokan kita. Kaya boleh, tapi jahat jangan. Miskin boleh, tapi jahat jangan. Kan gitu ya? Kaya silahkan, tapi buruk akhlak jangan. Miskin boleh, tapi buruk akhlak jangan. Dalam keadaan apapun, kita hambanya Allah. Maka di saat kita miskin, miskinnya kita gak sama miskinnya orang yang gak beriman sama Allah. Di saat kita kaya, kayanya kita gak sama kayanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita berbeda sebab kita bertakwa. Lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitun. Kalian gak sama dengan perempuan manapun selagi kalian bertakwa. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Jangan pernah ragu-ragu sama Allah. Sampai bikin kalau lagi kaya, ya Allah dia puja-puja suaminya. Kalau lagi suaminya ngasih banyak harta, banyak uang, dipuja-pujanya suaminya sampai setinggi gunung. Nanti kalau pas giliran suaminya lagi miskin, lagi gak punya, dihina-hina suaminya sampai ke dasar jurang. Imanmu di mana kalau seperti itu? Kamu gak tahu yang ngasih rizki Allah satu juga? Kamu gak tahu bahwa suami, anak, tetangga, siapapun ketika mereka memberi kepadamu, hakikatnya sang pemberi cuma satu, Allah. Suamikah, anakkah, orang tuakah, hanyalah merupakan tangan-tangan kepanjangan Allah. Sebagaimana terkadang Allah juga tidak memerlukan tangan-tangan tersebut untuk memberikan rizki kepadamu secara langsung. Kan begitu? Nggak usah khawatir teman-teman saya sekalian. Bismillah. Pokoknya nih ya, rumusnya dunia nih ya, yang nggak ada jangan dicari, yang ada disyukuri dan kita bagi. Tuh rumus dunia. Gimana tadi? Yang nggak ada jangan dicari, yang ada disyukuri dan dibagi. Tuh kalau kamu bisa jalanin itu, bismillah, kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Dah, lupakan segala keraguan, lupakan segala was-was dan prasangka terhadap urusan rizki. Dulu tuh saya gak rajin sholat, tapi rezeki saya gampang. Giliran saya sholat, taubat sama Allah, saya jadi bener, rezeki saya malah susah. Ini gimana ceritanya ya? Allah kok gini mas saya? Ini hati-hati. Kamu mengira bahwasanya yang namanya urusan pemberian itu cuman harta apa? Teman-teman saya sekalian, kalau harta satu-satunya rizki yang Allah bagi kepada hamba-hambanya, gak bakalan Allah bikin Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Gak akan Allah bikin Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Pada prakteknya Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Fir'aun, Haman, Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa. Enggak lihat apa? Allah cerita tentang hartanya si Qarun, teman-teman sekalian. Sampai kunci buat dia nyimpen, berangkas buat dia nyimpen kunci. Coba kebayang kan? Jadi kan nih dia punya ruangan tempat dia ngisiin uang emas dia nih. Uang emasnya ditaruh di kamar. Habis itu dikunci. Kuncinya disimpan di berangkas. Ya. Berangkas kotak-kotak besi itu loh. Taruh di situ. Nanti dia punya lagi hartanya dia ini, dikunci lagi sama dia, kuncinya ditaruh di berangkas lagi. Yang satu dong.
Kan itu ya, satu brankas nih buat banyak kunci di situ. Nah ini si brankas-brankasnya nih, kotak-kotak besinya nggak bisa muat dibawa 70 ekor unta. Brankas kuncinya, coba kebayang nggak? Bukan hartanya loh, ini bukan hartanya. Brankas kuncinya doang nggak bisa dibawa sama 70 ekor unta. Yang cerita begini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita. Saya kalau udah nyampe di ayat itu tuh, saya ketawa-ketawa geli ngebayanginnya. Ya Allah, nih Korun kocak banget dah. Dan dia itu teman-teman saudaraku sekalian, si Korun ini kocaknya nih ya, tiap dia pergi keluar kota, dia bawa tuh kunci brankasnya. Mau ruwet banget gak sih? Repot bener gak sih ini orang? Ama hartanya, bukan dia memperbudak hartanya, tapi hartanya memperbudak dia. Bawa. Segitunya ada orang minta sedekah 1 uang emas, dia gak mau bagi. Udah terakhir ujiannya, ada orang datang kepada Nabi Musa. Malaikat Allah utuskan. Orang miskin datang. Kata Nabi Musa, coba ada minta sama Korun. Nah nih, bilangin nama Korun, dia ini kan kaya karena doa saya. Doanya Nabi Musa loh. Memang banyak para ulama-ulama zaman sekarang juga gitu. Kalau orang susah pada datang ke ulama. Ulama, nabi, wali itu. Orang susah dimintain doa. Udah begitu kaya lupa. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi Musa. Dia bilang, wahai Musa, doakan saya. Didoain sama Nabi Musa. Dia pun kemudian gak lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Umurnya orang dulu kan panjang-panjang. Jadi orang paling kaya di negerinya itu sampai dengan seperti itu. Akhirnya bilangin, katanya Nabi Musa, pergilah kamu Korun, minta sama Korun, bilangin sama dia, kan kamu kaya dari doanya Nabi Musa. Kalau dia nggak ngaku, balikin ke saya, bilangin sama saya. Akhirnya kemudian datang dia ke Korun, diminta. Kata Korun, sembarangan. Saya kaya ini keturunan. Saya kaya karena turunan. Begitu tanjakan miskin lagi. Dia ini kaya katanya karena turunan. Walau tahu akabir min akabir. Dia diwarisin dari orang kaya, bapaknya kaya gitu kan. Saya bukan orang kaya baru katanya gitu. Saya orang kaya lama. OKL dia bukan OKB. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian sampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa doain, ya Allah, nih Korun nih udah jadi toghofil ard. Udah jadi orang yang keluar batas. Maka berikanlah pelajaran baginya dan bagi hamba-hambamu. Teman-teman saya sekalian, sama Allah dibikin dia masuk ke tanah. Hanya semua yang dimiliki Korun aja, tetangganya kagak kenapa-napa. Jadi yang diblesekin ke tanah cuman Korun dan seluruh hartanya doang. Tetangganya, sampingnya, jalanan gak ada yang kenapa-napa. Masuk. Sampai Musa pada keluar. Nabi Musa keluar, umatnya Bani Israel ini pada keluar, pada ngeliatin. Kenapa begitu tuh? Ya ampun, tanpa mereka bisa buat apa-apa. Akhirnya Korun bilang, Musa, aku ini kaya dari doamu, wahai Musa, tolong sekarang selamatkan saya. Udah susah, minta lagi doa. Sampai sekarang ulama tuh kayak begitu. Waktunya dia miskin, minta doanya mau ulama. Dia kaya kemudian lupa mau ulama, kemudian kena tangkap penjara urusan apa, penipuan atau apa, baru minta doa lagi mau ulama. Dan kerjanya kan kayak gitu tuh. Teman-teman saya sekalian, Nabi Musa bilang, udah deh kamu Korun,
Emang dasar sekarang kamu baru nyesel, udah nggak bisa lagi diapa-apain. Terus tuh sampai masuk ke tanah. Makanya sampai sekarang orang kalau nemu harta dalam tanah dibilang harta. Padahal belum tentu punyanya si Karun ya. Saya nggak tahu, Karun kan dulu tinggalnya di Mesir. Saya nggak tahu kalau nemunya di Condet. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nih, ya. Jadi tuh harta bukan tolak ukur kemuliaan seseorang. Minta mulia, minta jalan takwa, jangan hanya sekedar minta harta. Minta, ya Allah, kalaupun minta rizki, mintanya yang pasti, rizqan halalan thayyiban mubarakan. Karena yang namanya harta tuh teman-teman, begitu haram maka keluarnya juga nggak enak. Didapat dari jalan yang nggak bagus, keluarnya juga nggak bagus. Kalau didapat dari jalan yang bagus, keluarnya bagus. Didapat dari jalan yang berkah, bukan hanya bagus tapi berkah, maka keluarnya juga akan jadi amalan-amalan berkah. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan sama kita sekalian berupa harta yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang penting hatimu jangan pernah ragu-ragu. Tetaplah yakin bahwa sang pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Teman-teman saya sekalian, urusan apa aja, urusan apa aja. Ada nih perempuan-perempuan begitu baca ayat tentang poligami, ini beneran ada apa dalam Quran? Ya kan ada. Ya saya tahu ada, nggak usah dibilang. Jawabin ada. Teman-teman saya sekalian, emang udah ada dalam Quran, gitu kan ya? Tapi kan Ustazah, memangnya Allah nggak tahu apa kalau perempuan dipoligami itu sakit? Iya tahu. Kenapa Allah ngasih syariat yang menyakitkan? Nah nih teman-teman saya sekalian, hati-hati nih sama jaga hati terhadap urusan Allah, gitu kan ya? Hati-hati teman-teman saya sekalian, bahwa itu adalah salah satu dari pembolehan bagi kaum laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu protes kayak gimana, nggak akan pernah ada ceritanya kamu bangun tidur ayat itu hilang. Betul apa enggak? Gitu ya? Wah, tiba-tiba kamu bangun tidur berada di negara mana, tiba-tiba kemudian kamu buka ayat itu, nggak ada gitu, nggak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Wahyu udah selesai, wahyu udah selesai. Nah kenapa sudah ada ayat kayak begitu? Saya nggak sanggup, sudah itu lain, gitu kan ya? Itu lain. Nah kalau urusan kamu nggak sanggup, jadi kamu pertama terima dulu, terima fakta bahwa itu memang bagian dari syariat. Selebihnya kalau kamu nggak tahan, kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat hati, kamu nggak tahan, kamu minta sama Allah. Kan begitu ya? Kamu tinggal doa sama Allah SWT. Kan juga ada suami yang dibuat kawin lebih dari satu, ada juga yang satu, ada juga bahkan yang nggak kawin. Halo? Ya. Gitu. Jadi kamu tinggal minta sama Allah SWT, ya Allah, saya nggak mau dipoligami. Emang kamu udah kawin? Belum. Kawin aja belum. Kawin dulu aja. Nah, nanti kalau ternyata habis kawin kamu ngerasa kamu gak sanggup dipoligami, doa lagi. Kan begitu ya? Doanya, ya Allah, kalau Engkau tahu hati saya gak sanggup, jangan. Kan begitu ya? Ya Allah, jangan buat saya berada dalam situasi di mana saya tidak akan sanggup menjalankannya. Nah, itu nanti kalau kayak begitu, kalau ternyata memang teman-teman saya sekalian, Allah lihatnya kamu sanggup, ya Allah kan kasih juga. Kalau gitu saya nggak mau naikin keimanan Ustazah, biar saya nggak sanggup terus-terusan. Ya jangan gitu. Lagian naikin keimanan kan juga bukan cuma dari hal itu juga. Bukan hanya dari hal itu saja. Meskipun hal itu juga salah satu dari tahapan perempuan menaikkan keimanan, salah satu. Tapi ada banyak jalan-jalan yang lain. Nah teman-teman saya sekalian, enggak.
Kalau saya nggak sanggup, saya boleh nggak sih minta ujian? Jangan yang itu. Boleh aja. Tapi kan diijabahnya terserah Allah juga. Makanya jangan terlalu mencintai sesuatu atau seseorang. Ujianmu biasanya berasal dari sana, gitu, ya. Tapi dengan protes sama aturannya Allah, syariatnya Allah, ini yang berbahaya buat hati kita, buat hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, teman-teman. Terhadap urusan apapun, Ustazah memangnya Allah nggak tahu kalau ini menyakitkan? Iya Allah tahu. Sama halnya dengan Ustazah, banjir dari Allah bukan? Dari Allah. Emangnya Allah nggak tahu gitu kalau orang dikasih banjir itu sakit? Tahu. Terus kenapa dikasih banjir? Suka-suka Allah. Orang semuanya punyanya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah udah ngasih tahu jawabannya. Kenapa saya kasih ujian kepada orang? Saya mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat baik. Allah tuh kayak dokter, teman-teman saya sekalian. Allah tuh kayak dokter. Dokter tuh ngobatin sesuai. Ini orang perlu diobatin ini, yang ini perlu diobatin. Ada orang-orang yang nggak usah kayak diobatin, naik terus derajatnya. Nih udah baik, naik terus derajatnya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala ya dia nggak diuji dengan hal-hal yang dia udah mampu, dia udah lewat. Diujinya dengan hal-hal yang lain sehingga ibadahnya naik terus. Masya Allah. Ini ya, Allahumma jalna minhum mahum fihim birahmatika ya arhamar rahim. Kalau datang keraguan di hatimu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari akhir, teman-teman saya sekalian, jangan disimpan, tanya sama ulama. Tapi kalau nggak datang keraguan di hatimu, jangan cari-cari gitu. Sekali lagi ya, ada orang-orang yang kadang-kadang tuh menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang keren, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, sehingga semua orang ditanyain. Nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Yuhal Walad menyampaikan, katanya beliau, kalau ada orang nanya, kalau kamu jadi ulama, kalau kamu jadi ustadz, kalau kamu jadi ustadzah, punya ilmunya, nggak semua orang nanya harus kamu jawab. Orang nanya itu ada 4 orang. 1 perlu kamu jawab, yang 3 nggak usah dijawab. Katanya gitu. Katanya Imam Ghazali. Orang kalau nanya tuh ada 4 orang, 3 nggak usah dijawab, 1 doang yang perlu dijawab. Yang 1 yang nggak usah dijawab, 3 nih ya nggak usah dijawab. 1 orang yang nanya karena benci. Ada nggak kayak itu? Banyak. Ini biasanya bukan nanya tapi mendebat karena benci, lain ajaran, lain aliran, misalnya gitu kan ya. Benci aja, sebel bawaannya. Teman-teman saya sekalian, nah yang kayak begini nih, semakin bagus jawaban kamu, semakin kesel dia. Jadi nggak usah kamu jawab. Pernah saya dapetin orang-orang yang kayak beginian nih. Ustazah, menurut Ustazah siapa yang lebih mulia? Keluarga Nabi atau sahabat Nabi? Nih dari pertanyaannya saya udah tahu. Siapa ini yang nanya nih, dari aliran apa nih? Paham. Saya jawab, sahabat Nabi mulia, keluarga Nabi mulia. Ada orang-orang yang dapat keduanya. Sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Gitu kan ya? Seperti Sayyidina Ali, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Sayyidah Fatimah, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga. Sebab definisinya sahabat, semua orang yang beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Maka kan Sayyidah Fatimah orang yang beriman, tinggal hidup sejaman sama Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Kan begitu? Berarti kan sahabat Nabi. Saya bilang, Sayyidina Ali sahabat Nabi, keluarga Nabi. Sayyidah Fatimah keluarga Nabi, sahabat Nabi. Sayyidah Aisyah sahabat Nabi, jadi keluarga Nabi. Istri kok. Istri keluarga apa bukan? Keluarga dong. Sayyidina Abu Bakar keluarga Nabi, sahabat Nabi juga. Jadi keluarga nomor tua. Kan begitu ya?
Sayyidina Umar sahabat Nabi, keluarga Nabi juga. Sayyidina Umar itu kan mertuanya Nabi juga. Sayyidina Utsman sahabat Nabi, keluarga Nabi juga. Nah dia kan menantu Nabi Muhammad. Saya bilang orang yang punya dua predikat, punya dua status, sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga, tentu lebih mulia daripada orang yang hanya memiliki satu predikat. Jawaban saya benar apa enggak kira-kira? Marah teman-teman saya sekalian. Marah sampai merah mukanya, datengin saya kayak udah siap. Saya ngeliatnya, kenapa nih? Wah, nih nanyanya karena benci. Orang kalau udah nanya karena benci, sebagus apapun jawaban kamu hanya akan membuat dia semakin sakit hati. Itu kan? Caranya gimana? Jangan dijawab. Makanya sekarang sih saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dari nadanya nih, apa pendapat Ustazah mengenai cadar? Karena sekarang tuh kan banyak banget orang-orang pakai cadar, tapi untuk mengabui orang lain, mau nyuri, mau aneh. Ini bertanya karena benci. Orang yang bertanya karena benci saya nggak akan jawab. Ngapain? Betul nggak? Tuh satu. Orang yang nanya karena benci. Yang kedua, orang yang nanya tapi goblok. Orang nanya tapi goblok. Beda antara bodoh sama goblok. Katanya Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa, saya bisa ngidupin orang mati, tapi saya nggak bisa nyembuhin orang goblok. Nggak bisa saya nyembuhin orang goblok. Nyembuhin orang bodoh bisa, nyembuhin orang goblok nggak bisa. Siapa tuh orang goblok? Orang yang tahu sedikit tapi dikirain dia yang paling ngerti. Pernah ketemu nggak orang gitu? Banyak banget nih. Ini nih hadisnya dhaif. Kalau ditanya balik hadis dhaif itu apaan? Kagak ngerti. Tapi udah ngerasanya udah yang paling tahu, paling ngerti gitu. Nih yang orang model kayak beginian, nggak usah dijawab kalau nanya. Ustazah, apa dalilnya ini? Gitu kan ya? Karena kan Nabi Muhammad bilang, "Idza mata ibnu Adam yaqatu amaluhu ila min talas." Sudah buat keterangan, buat makalah. Nanya tuh nggak gitu caranya. Gitu kan ya? Ini nih yang buat makalah, buat nanya, kayaknya dia yang paling tahu. Dikirain yang ditanya nggak tahu apa sama hadis itu. Dikirain yang ditanya nggak paham apa sama ucapannya siapa misalnya, atau ayat tertentu misalnya. Belajarnya jauh lebih panjang. Kamu belajar sehari 2 hari, itu pun juga asal hadir di satu majelis udah langsung rasanya dia yang paling hebat. Teman-teman saya sekalian, saya punya teman, dia lagi nyekolahin anaknya di pondok pesantren, dapat 1/2 tahun. Habis itu kemudian si anak nih hadir sholat Jumat. Pulang-pulang ditanya sama ibunya, "Nak, gimana tadi khutbah Jumatnya?" Khotibnya cacat mah, cacat. Dikirain sama mamahnya cacat tuh secara fisik gitu kan. Kenapa cacat nak? Bawa hadisnya dhaif semua. Ya Allah, 1/2 tahun mondok udah bisa mencacat-cacatkan khatib. Masya Allah. Ini namanya orang goblok yang ngelihat satu bagian dari gajah dan dia merasa seperti sudah melihat keseluruhan gajah. Orang buta, dia pegang gajah, kepegang belalai. Kemudian ada orang bilang, gajah adalah binatang yang sangat besar, berbobot lebih daripada 400 kilo. Kan itu ya, gajah nih. Dia bilang, bohong tuh. Dia nggak tahu apa. Saya udah pernah ketemu gajah. Saya udah pegang gajah. Gajah itu adalah binatang yang bentuknya panjang, kayak ular. Ini namanya orang goblok. Teman-teman saya sekalian, ini orang goblok, nih orang sok tahu. Tahu nggak? Orang kayak begini kan kalau nanya jangan dijawab. Ini banyak nih di grup WhatsApp. Terutamanya kalau udah masuk nisfu Sya'ban, masuk Maulid Nabi, masuk
nuzulul Quran masuk. Apa lagi tuh? Isra Mi'raj. Nah, ini banyak nih. Banyak pokoknya udah. Orang-orang sok tahu. Sok tahu banget. Sampai-sampai kayaknya tuh kayak orang pernah tinggal serumah sama Nabi gitu. Ini Nabi gak pernah kerjain nih. Kok kamu yakin? Iya, Nabi gak pernah kerjain. Terawih 20 rakaat Nabi gak pernah kerjain. Berarti ini bid'ah nih. Ada hadisnya bilang bahwasanya Nabi itu di salat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan gak pernah lebih dari 11 rakaat. Mazad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi Ramadan wala fi ghairi min 11 rakaah. Hadis rawahu Sayyidah Aisyah. Hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Nabi gak pernah lebih dalam salat malamnya baik Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pertentangan satu hadis tuh nih teman-teman saudara sekalian, sampai membid'ah-bid'ahkan pekerjaan orang sedunia yang terawih 20 rakaat. Ini siapa yang goblok sebenarnya? Terus dia yakin banget Nabi gak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini ada hadisnya. Lu tinggal di rumah Nabi, kamu ngekos gitu? Aneh-aneh aja teman-teman saya sekalian. Padahal Sayyidah Aisyah sendiri ketika bercerita, Sayyidah Aisyah ngasih kata-kata di depannya kayak gini, maro'aitu, saya gak pernah lihat Nabi Muhammad sholat di waktu malam lebih daripada 11 rakaat. Sayyidah Aisyah pakai kata-kata saya gak pernah lihat. Artinya saya gak tahu di luar itu. Yang pernah saya lihat Nabi Muhammad sholatnya 11 rakaat. Mungkin ada yang saya ketiduran, saya nggak tahu Nabi sholat lebih daripada 11 rakaat. Atau Nabi sholat di masjid, ketika kemudian pulang udah tidur. Waktu beliau sholat, yang saya tahu cuma 11 rakaat. Selebihnya di rumah istri-istrinya yang lain saya nggak pernah tahu. Kan begitu? Ini ada orang, bukan istri Nabi, bukan siapa. Nabi nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Tuh siapanya Nabi? Ini orang namanya orang goblok. Katanya Imam Ghazali, kalau ada orang goblok nanya jangan dijawab. Orang yang tahu sedikit tapi dia ngerasanya kayak udah tahu semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kegoblokan insyaallah. Orang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kalau orang bodoh, orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu bedanya. Kalau saya ditanya, apa itu goblok, apa itu bodoh? Bodoh bisa disembuhin, pakai belajar. Orang goblok kagak bisa disembuhin. Dia ngerasanya dia yang paling tahu kok. Susah mau diobatin ya teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang juga gak usah dijawab pertanyaannya. Orang yang nanya karena kepo. Pengen tahu doang, kagak ada urusannya sama dia. Cuman karena lagi viral, semua orang ngomong kayak begitu, akhirnya dia pengen tahu apa pandangan ustazah tentang merayakan Natal. Nah kan udah dijawab sama ulama-ulama, ngapain kamu nanya lagi sama saya? Ya saya pengen tahu pendapat ustazah. Ini nih yang nanyanya karena kepo, pengen tahu Ustazah Halimah ikut kubu yang mana. Tuh. Yang kayak gini juga gak usah dijawab kata Imam Ghazali. Oke teman-teman sekalian, nih coba ya kita lihatin. Tapi di antara pertanyaan-pertanyaannya ada aja nih jenis-jenis. Ada yang nanya karena benci, saya kira nggak ada. Yang benci tentu aja nggak hadir di majelis kita, ngapain nih kan? Saya juga nggak ngarepin kalau ada yang sebel sama saya, wajar. Saya sangat terima itu. Siapa saya sampai nggak ada siapapun yang benci sama saya, pasti ada kan. Nah, yang benci-benci yang sebel-sebel, udah enak di rumah, nggak usah ngaji, ngaji aja sama orang yang kamu kepengen, kan begitu ya. Nah, sama saya nggak cocok, nggak usah ngaji, nggak apa-apa, biar nggak menuin tempat juga ya nggak. Tambah banyak, tambah gerah. Nah. Gitu kan ya, yang mau pada ngaji juga masih banyak, ya kan? Jadi yang nanya karena benci insya Allah nggak ada. Yang nanya karena goblok, ada apa enggak? Nih, mudah-mudahan juga nggak ada ya.
Yang nanya karena kepo suka ketemu aja tuh. Ada aja tuh. Mendadak-dadak tiba-tiba tahun berapa itu semua orang nanya dengan hampir mirip-mirip. Ustadzah, Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha sebenarnya kawin apa enggak? Iya enggak? Tiba-tiba gitu, saya di majelis mana ditanya, majelis mana di mana, bingung saya. Pertamanya sih saya bercandain aja. Saya bilang, waduh minta maaf, lagi kawinan saya nggak diundang. Jadi saya nggak tahu tuh kawin apa enggak. Belakangan saya kemudian cari tahu gitu, kenapa semua orang nanya kayak begini. Ternyata karena ada seorang ustadzah menyampaikan bahwa Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf masih Zulaikha tuh nggak pernah kawin gitu. Jadinya doa yang bilang bahwa Allahumma jma', doa pengantin tuh, ya Allah kumpulkan kedua pengantin ini seperti Engkau telah mengumpulkan Nabi Adam dengan Siti Hawa gitu kan, Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah gitu. Nah itu nggak usah dibaca yang Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha karena itu nggak pernah kawin. Jadi semua orang kemudian mendadak-dadak nanya-nanya kawin apa nggak kawin. Ya Allah, ya Allah. Itu nanya karena kepo. Nggak bakal jadi pertanyaan dalam kubur. Kamu kubu yang kawin apa yang nggak kawin? Kamu nih sebenarnya versi yang ikut ini atau ikut ini, kan nggak akan ada pertanyaan juga kayak gitu. Jadi nanya tuh teman-teman sekalian yang memang kamu perlukan. Kalau kiranya kamu nggak perlukan jawabannya untuk hidup kamu baik dunia ataupun akhirat, nggak usah ditanya. Jangan segala-gala ditanya juga. Saya suka pusing tuh ngadepin orang kirim WhatsApp sama saya itu kiriman dari orang. Saya nggak ngirim. Habis itu dibilang, apa pendapat ustadzah tentang ini? Bener apa enggak? Nah yang ngirim siapa? Nanyanya sama saya. Saya bilang, kamu dapat dari mana? Dari grup WhatsApp. Tanya sama dia. Jangan tanya sama saya. Kan begitu ya? Jadi nggak segala-gala harus kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu yang bermanfaat bagi dirimu, baik bagi dunia ataupun akhiratmu. Kamu mau jual beli, ini yang jual bilang kalau harganya kontan sekian, kalau kamu mau bayarnya 12 kali nyicil harganya sekian. Sah apa enggak nih ya? Silahkan tanya. Kan begitu ya? Ada keluarga meninggal dunia, si ini. Ini gimana nih bagi warisnya? Kamu enggak tahu? Nanya. Ada keraguan-raguan di hatimu tentang apa tadi yang saya sebutkan? Ya, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hari kiamat dan lain sebagainya gitu. Bikin gak enak di hati kamu, merusak hati kamu, jadi penyakit di hati kamu. Kamu perlu buat tanya. Bertanyalah sesuatu yang kamu perlu buat ditanyain. Bukan karena benci, bukan karena goblok, bukan karena kepo. Bertanyalah. Tuh yang nomor 4 yang perlu dijawab. Karena memang kamu perlu jawaban tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik dunia maupun akhirat. Gitu teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan deh Imam Al-Ghazali nih ya, mudah-mudahan bikin kita semuanya insyaallah, Imam Al-Haddad nih, mudah-mudahan Allah SWT hilangkan segala keraguan-raguan di hati kita tentang Allah dan Rasulnya. Jadi bisa dapetin jawaban-jawabannya, didekatkan dengan para ulama. Jangan dibiarkan berpenyakit-penyakit hati insyaallah. Enaknya orang belajar atau dalam masa belajar kan berasa jadi pelajar, betul enggak? Iya. Itu seringnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, kadang-kadang sampai nggak perlu ditanyain lagi, udah mendapatkan jawabannya dari keterangan-keterangan yang didengar. Betul begitu? Iya. Tuh, bukan karena gurunya tahu, kayaknya sudah tahu banget ya apa yang nggak ada. Saya nggak tahu. Tapi Allah yang sayang padamu, sehingga kemudian mendapatkan jawaban-jawabannya dari apa yang kamu dengar. Nah, maka tetaplah di situ sebab kamu berada dalam pandangan Allah.